Kenapa di dalam babat diceritakan yang namanya Kangjeng Ratu Kalinyamat itu bertapa telanjang. Di film kok digambarkan bertapa telanjang tenanan nih. Padahal dia seorang putri yang salihah dari seorang raja yang soleh. Masa bertapa telanjang? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau menonton video yang saya bagikan, jangan lupa sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Afadil, para asatid, para ustadzat yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita pada sore yang indah ini di masjid yang kita cintai ini, Masjid Marwah. Saya tanya tadi mana sofanya, sebelah sana ada. Berarti di sini bisa sa'i. Wabil khusus guru kita semua Ustadz Faiz Ja'far Baraja, jazakumullah ana khairan atas perkenanannya untuk kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Kita ini menempuh jalan ilmu, maka man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk bisa meraih ilmu, maka Allah mudahkan baginya. Dengan sebab tempuhannya itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Maka Bapak Ibu kalau berkunjung ke Ngayogyakarta Hadiningrat, monggo sempat ke Masjid Gede Kauman, di tempat di mana dulu para kiai pengulu mengajarkan agama, itu di belakangnya ada ukiran salak. Kenapa ukiran salak? Untuk selalu mengingatkan hadis man salaka tariqan. Jadi kenapa buahnya buah salak? Sama kalau penjenengan masuk ke Masjid Gede itu sejak pagar langkannya Masjid Gede itu pasti ukirannya waluh. Waluh itu buah labu Jawa. Waluh kenapa waluh? Karena yang membentengi kita dari kemurkaan Allah dan api neraka adalah tauhid. Tauhid itu adalah sebuah surah yang bunyinya kul huwallahu ahad. Orang Jawa baca wallah agak susah sehingga kemudian menjadi waluh. Ketika kita masuk ke halaman masjid, maka berjajar-jajar ada pohon sawo. Kok sawonya jejer-jejer? Kenapa? Karena ini perintah dawuh untuk sawu sufu vakum. Luruskan saf-saf kalian. Karena innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta orang yang berperang di jalannya seperti pasukan yang berbaris-baris seakan mereka itu bangunan yang kokoh. Maka sawo, kita kalau masuk ke serambinya, di serambi Masjid Gede Kauman Jogja itu, ukiran paling luar itu bentuknya buah nanas. Karena masjidlah tempat kita berlindung dari musuh hakiki manusia, yaitu syaitan. Maka nanas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Kalau kita lihat kemudian di atapnya Masjid Gede itu ada ukiran tanaman yang saling bertaut satu sama lain. Sulur-sulur seperti ini disebut sebagai lunglungan. Lunglungan itu artinya tulung-tulungan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi masjid itu tempat saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kalau kita lihat pintu masuk ke ruang utama masjid, itu pas di depan di mana para qadhi dulu mengadakan mahkamah pengadilan Surambi. Di dalam Angger-Angger Agung, kitab undang-undang kerajaan, disebutkan bahwa pengadilan Surambi sumber rujukannya kitab Patakul Mungin, Patakul Wahab, Tohpah. Kita sekarang bisa tahu itu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan Tufah. Jadi di situ di belakangnya ada ukiran bentuknya wajik. Saya dulu bertanya kepada Romo Tirun, KRT Jatiningrat, kenapa kok wajik? Wah itu kayaknya ada ayatnya tapi saya lupa ya mas. Wajik itu pokoknya hubungannya dengan pengadilan di akhirat. Oh, saya akhirnya kemudian menduga, oh ini pasti ayatnya waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idz yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kenapa diukir wajib? Untuk mengingatkan pengadilan dunia kamu bisa bohong, tapi tidak di akhirat ketika Allah datangkan jahanam, hari itu manusia mengingat kembali apa yang telah diperbuatnya dan bahwa dia kemudian harus insyaf, dulu dia pernah diperingatkan di dunia. Kemudian di dalam pepohonan tiang-tiang masjid itu ada ukiran dalam bentuk
Kalau ini namanya semen. Kalau tadi yang di atas itu lungan, kalau ini semen. Kenapa semen? Semen itu asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Semen dari kata semi. Semi itu selalu tumbuh, berakar, mekar, memberi buah. Itulah sifat kalimatut tauhid yang telah berada di dalam hati seorang mukmin seperti yang diumpamakan Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Ini sebagai pembuka. Saya ingin katakan sebenarnya kita ini sangat lekat dengan simbolisasi karena orang Jawa itu memang agak susah diajak bicara vulgar. Maka ketika mengajarkan agama pun dulu para ulama menggunakan simbol. Apalagi di masa penjajahan ketika kemudian Belanda memberikan tekanan-tekanan besar kepada ajaran yang sahih. Sehingga kemudian kita lihat sampai ke atap masjidnya, tajuk atapnya berbentuk tajuk, di puncaknya bukan kubah, tetapi ukiran daun keluih. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid yang ada hubungannya dengan Keraton Mataram itu pasti di bagian atas ukirannya daun keluih. Kok keluih? Keluih itu kaluwihan. Bahasa Arabnya al-fadl. Maka kul innal fadla biyadillah. Yang namanya keutamaan, anugerah agung itu berada di dalam tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh bahwa kita ini sangat lekat dengan berbagai macam hal yang sangat syar'i. Kita belum bicara dengan tata istana sejak dari Nyuwun Sewu di sini juga ada, tapi saya menduga sama karena arsitek Keraton Yogyakarta dengan Keraton Surakarta itu orang yang sama. Ketika di sini dia masih bernama Pangeran Mangkubumi, pindah ke Yogyakarta dia menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi ada panggung namanya panggung Krapyak, bentuknya itu seperti rahim. Beliau bentuk seperti rahim, di situ biasanya pelihara hewan berupa rusa. Lalu nanti Sultan biasanya memanah dari atas, itu simbol konsepsi. Jadi kalau panahnya kena ke rusa, itu seperti sperma kena sel ovum. Jadilah konsepsi di situ, maka di dalam rahim itu kemudian ada desa namanya Mijil. Mijil itu artinya lahir, disitulah kelahiran manusia. Sesudah dari panggung Krapyak, kalau di Jogja, kalau berjalan ke arah utara, kita menuju ke Plengkung Nirboyo. Gerbang keraton yang di sebelah selatan namanya Plengkung Nirboyo. Karena kampungnya namanya Gading, sini juga ada ya. Namanya, maka kemudian sering disebut sebagai Plengkung Gading. Itu jalannya itu, yang kanan pohon asem, yang kiri pohon tanjung. Selalu begitu. Kok asem karo tanjung? Karena membesarkan anak itu dalam tradisi Islam itu harus banyak mesem dan banyak menyanjung. Makanya pohonnya pohon asem dan pohon tanjung, harus banyak mesem, banyak nyanjung. Karena bayi itu sengsem, bayi itu bayi yang banyak memberikan pesona kepada kita. Kita jalan masuk ke dalam keraton, pertama ketemu dengan alun-alun selatan. Di alun-alun selatan itu sebelum masuk ada pohon seperti pohon asem tapi warna daunnya lebih muda, maka disebut sebagai pohon sinom. Inilah tanda masa kemudaan, posisinya di alun-alun. Pohon sinom ini menendangi masuk alun-alun itu jalannya 5, yang 2 halus, yang 3 kasar. Inilah panca indera. Kenapa yang 2 halus, yang 2 ini akan yang terbanyak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basara, yaitu pendengaran dan penglihatan. Lalu di alun-alun ini ada 3 macam pohon dulu. Pakel, pelem, kueni. Ini jenis mangga-manggaan semuanya ya. Pakel itu mangga hutan, pelem itu pohon mangga yang biasa kita kenal, kueni itu sejenis mangga juga, bentuknya bulat, seratnya lebih kasar. Pakel, pelem, kueni ini menyimbolkan orang yang balik itu harus pakel. Pakel itu artinya akil, tidak boleh hanya balik tapi harus akil, harus mempergunakan akal. Dia sudah mulai mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Pelem itu artinya gelem. Gelem itu artinya mau, maksudnya mau melaksanakan syariat. Syariat apa? Karena dia sudah mukallaf. Jadi mumayyiz lalu mukallaf, dia sudah terkena beban-beban syariat sehingga harus gelem melaksanakan syariat. Yang ketiga kueni. Kueni itu artinya wani, berani bertanggung jawab karena semua amal perbuatannya mulai saat itu sudah ditulis dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya ada pakel, pelem, kueni.
Konon kata kakek saya dulu jumlah pakelnya 61, pelemnya 63, kueninya 64. Jumlah apakah itu? 61 usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara Masehi, 63 usia beliau secara Hijri, 64 usia Nabi menurut petung tahun Jawa. Jadi 61, 63, 64. Naik kita akan ketemu Siti Hinggil. Di sebelah kanan dan kiri ada pohon. Yang kiri pohon soka, yang kanan pohon cempora. Soka menyimbolkan anak laki-laki yang sudah masuk ihtilam, mimpi basah. Cempora itu sudah haid anak perempuannya. Maka yang seperti itu harus sudah dipisah dengan Siti Hinggil, dengan tanah yang tinggi. Tidak boleh pohon soka sama cempora ditanam satu tempat, nggak boleh. Karena yang sudah balik nggak boleh ikhtilat, harus pisah. Gitu ya. Ini harus pisah. Ini soka, ini cempora. Pemisahnya apa? Siti itu tanah. Tanah itu asal kejadian manusia. Hinggil itu artinya tinggi. Maka dia adalah manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Jadi harus ada guru yang mulai mengajar dengan pengajaran yang baik. Dan guru itu harus memiliki akhlak yang mulia. Dan salah satu tanda akhlak mulianya adalah bisa memisahkan laki-laki dan perempuan ini dalam alamnya masing-masing dan diajari dengan akhlak dan adabnya masing-masing. Sebentar, ini kalau diteruske sak dino ora rampung tekan tugu gitu ya. Tapi ini saya ingin menunjukkan kepada panjenengan semua betapa kemudian yang namanya Jawa itu asli pakai sod. Awalnya dibangun kebudayaannya, simbol-simbolnya oleh para santri. Jadi saya mencatat setidaknya ada 3 sosok yang selalu akan saya tulis. Ini sedang proses, mohon doanya dari Nasi Mataram ini. Kesantriannya Masya Allah. 1 Pangeran Diponegoro, yang kedua kakek buyutnya namanya Pangeran Mangkubumi, yang ketiga kakek buyutnya Pangeran Mangkubumi namanya Sultan Agung. Ini 3 sosok yang selalu menjadi referensi tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang saleh dengan kemudian menerjemahkan keislamannya dalam simbol-simbol untuk pengajaran kepada rakyat. Nah, kenapa kemudian misalnya Sunan Kalijaga mewariskan sebuah pakaian yang kemudian didesain ulang oleh Sultan Agung menjadi disebut sebagai libasut taqwa, baju takwa. Kenapa disebut baju takwa? Karena seluruh perwujudannya aslinya itu adalah makna takwa. Kalau kita berbusana Jawi Jangkep Mataraman itu yang disebut sebagai busana takwa, itu unsur-unsurnya 1 keris, 2 bebet, 3 stagen kamus timang sabuk, 4 surjan, 5 blangkon. Itu standar, ada tambahan-tambahan dan juga semua punya makna. Tapi saya ingin jelaskan ini dulu. Kenapa takwa disimbolkan dengan pakaian walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik? Karena makna takwa yang pertama apa? Kita ambil dari dialog Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apakah takwa itu? Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat banyak onak, banyak duri, banyak jebakan, cahaya remang-remang? Kata Sayyidina Umar, bala, iya saya pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Jawab Sayyidina Umar, aku berhati-hati. Apa bahasa Jawa untuk kata hati-hati? Kita bisa menggunakan kata duhung, artinya hati-hati. Kita bisa menggunakan kata curiga, artinya waspada. Maka keris dalam bahasa Jawa aslinya bahasanya adalah duwung atau curiga. Itulah makna pertama takwa. Maka dia diselipkan di belakang karena dia adalah kehati-hatian dan kewaspadaan yang selalu harus dijaga. Itulah takwa dalam makna yang pertama. Makna yang kedua dari takwa menurut orang Jawa adalah bebet. Kenapa? Perut dan di bawah perut terdapat syahwat. Syahwat ini harus dibebet, harus dibebat, tidak boleh dibiarkan liar, tidak boleh diumbar-umbar. Makanya wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang menahan diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Maka bebetan supaya syahwatnya dibebat yang perut dan bawah perut. Jadi kan kalau pakai stagen terus bebetan, insya Allah nggak akan gemuk.
Karena syahwat perutnya terjaga. Iya kan? Nggak akan gemuk itu. Karena syahwat perutnya terjaga. Dan syahwat bawah perutnya juga seharusnya dijaga. Kemudian kenapa yang mengikat itu stagen? Stagen ini kemudian diberi sabuk. Sabuknya namanya kamus dan timang. Karena yang bisa mengikat syahwat itu ilmu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut, benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka dia diikat dengan ilmu supaya menjadi ulama. Kenapa namanya kamus? Karena ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama, kosakata, isim-isim, nama-nama benda kesemuanya. Sehingga namanya kamus. Kamus ini dibebat dengan timang. Kenapa disebut timang? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan, dari timangan sampai ke liang lahat. Lalu bajunya disebut sorjan. Kenapa sorjan? Dari kata sirojan. Itu adalah makna bahwa seorang yang bertakwa harus meladani kanjeng Nabi. Dia harus menjadi seorang yang mubasysyir wa nadhir wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Dia menjadi pelita yang menerangi bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana supaya dia bisa menjadi pelita yang menerangi? Dia harus lurus. Maka sorjan itu biasanya bahannya lurik. Lurik itu ada garis-garisnya. Garisnya ada 3. Biasanya terdiri dari paduan 3 pola. Kenapa kok 3? Yang harus lurus ada 3. Tidak lurus amal seseorang sampai lurus hatinya. Tidak lurus hatinya sampai lurus lisannya. Maka memulai dengan meluruskan lisan, akhirnya luruslah hati, dan kemudian luruslah amal. Inilah makna sorjan. Lalu kenapa pakai blangkon? Nyuwun sewu, kalau blangkon ngayubjo, yang kemudian penjenengan preso ada, mondolannya di belakang, maka dia di sini dulunya diikat. Sebenarnya aslinya itu diikat. Sekarang kan sudah diplepet, dijahit. Kalau dulu aslinya diikat. Ini jumlah pelepetan di bagian sini, ini harus 17. Yang di sini, ini kemudian diikat. Ini yang diikat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Simbol tauhidnya. Yang di sini kenapa 17-17? Itu rakaat sholat. Kalau pakai blangkon, kok ora sholat? Lucu. Karena ini sudah mengingatkan 17 rakaat yang seharusnya ditunaikan. Tadi nyuwun sewu yang namanya sorjan, kancingnya di sini pasti 3 dan 3. Kenapa? 6. 6 ini rukun iman. Rukun iman itu harus mengikat kita di sini. Al-aqad, i'tiqad, akidah. Kemudian yang di sini ada 5, yang di sini ada 5. Apa itu? Rukun Islam. Rukun Islam kok di tangan? Karena dia diamalkan. Jadi dia diamalkan, maka diletakkan di tangan. Kancingnya 5, kancingnya 5. Di blangkon ada mondolannya. Mondolan itu kata teman saya sambil agak bercanda, mungkin maksudnya mindolah. Jadi payung pengayoman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian nanti pakai samir. Samir ini kayak sebuah ikatan di leher, kemudian disambung ke sini. Kenapa samir? Ini wujud tanggung jawab yang mananya takwa itu artinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Makin bagus ini samirnya, ini nyekeknya makin mudah gitu. Jadi ini kayak hiasan, tapi sebenarnya adalah tanggung jawab kepada Allah. Itu pakaian. Belum nanti penjenengan bicara tentang makanan. Makanan kesukaan Ngarso dalam Sultan Agung itu apa? Sebenarnya nasi Arab. Jadi jangan salah, beliau itu favoritnya nasi Arab. Tetapi karena di Jawa, gitu ya, kadang-kadang agak susah menemukan bumbu-bumbunya. Beliau bikin satu variasi nasi Arab untuk beliau yang kemudian bisa dinikmati bersama. Nasi ini dinamakan nasi wudhu. Kenapa kok nasi wudhu? Kalau masak harus berwudhu dulu. Kenapa kok namanya nasi wudhu? Karena nasinya ini harus dipususi, dibersihkan, disucikan dulu, kemudian dicampur dengan yang suci itu warnanya putih, namanya santan. Jadi nasinya ini wudhu. Kalau nasinya wudhu, habis wudhu ngapain? Sholat. Siapa yang sholat? Dipilihlah ayam dimasak utuh, namanya ingkung. Ingkung itu ayam dimasak utuh dalam posisi dia diikat seperti orang yang sedang
Sujud. Makanya lauknya nasi wudhu adalah ayam yang ingkung, supaya ingkung eling nyekungkung itu sujud, tapi sekaligus juga eling zikrul maut, besok bakale mati. Kemudian untuk pelengkapnya itu lauknya kesukaan beliau sambal gepleng. Sambal gepleng itu dari apa? Kedelai ditumbuk bersama cabai, bawang, garam. Sambal gepleng ini kenapa kok namanya gepleng? Itu sregep geleng-geleng. Banyaklah berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka makanan saja ngajak zikir, ngajak sholat, ngajak wudhu. Jadi nasinya wudhu, gitu ya, ayamnya ingkung sholat, sambelnya gepleng zikrullah. Ini dibawa pasukan Mataram ketika menyerbu ke Batavia tahun 1628 sampai 1629. Makan di sana masih benar nasi wudhu pakai ingkung, pakai sambal gepleng. Lama-lama diadopsi orang Betawi, jadinya nasi uduk. Jadi bid'ah karena ada semur jengkolnya, ada sambal goreng kentangnya, gitu ya, ada ayamnya sudah tidak diingkung. Jadi nasi uduk itu hasil bid'ah dari suatu ajaran sunnah yang namanya sego wudhu gitu. Ini orang Betawi harus tahu. Jadi kita ini melihat betapa di dalam dinasti Mataram ini agama diletakkan dalam segala sendi kehidupan. Dari makanan, pakaian, tata bangunan, segala halnya. Supaya apa? Supaya orang memahami, supaya orang ngugemi, karena kalau kitab dibakar gampang. Tetapi simbol itu susah dihilangkan. Kalau kitab dibakar selesai. Orang ceramah dibunuh rampung. Tapi simbol sulit dihancurkan. Dan inilah yang kemudian dimaksudkan ketika itu sebagai suatu dakwah perlawanan melawan penjajahan. Saya itu dulu takjub. Kenapa di desa saya itu kalau mau masak ayam itu nggak boleh nyembelih sendiri. Masak ayam itu harus nyembelihnya ke Mbah Kaum. Kenapa kira-kira? Itu model sertifikasi halal zaman Kesultanan Mataram. Tidak semua orang boleh nyembelih. Yang boleh nyembelih hanya faqih yang alim, yaitu Mbah Kaum. Jadi waktu itu Mbah Kaum ada representasi lembaga penjamin kehalalan. Maka tidak boleh beleh sendiri, yang beleh harus Mbah Kaum, seperti itu. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa di masjid-masjid yang mewarisi tradisi itu, Kesultanan Mataraman itu, nyuwun sewu, ada Bilal ketika sholat taraweh. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah. Penyebutan nama Khulafa Rasyidin. Saya dulu pokoknya nganggap saya nesu itu. Bid'ah ini. Saya tanya si mbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engko sekle, ceritanya begini. Dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut pengen dompleng. Yaitu orang-orang yang membenci Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak suka pada Khulafaur Rasyidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, Wali Songo itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya lemah, Jenar itu abang, tanah merah. Itu adalah tanah yang tersiram darah Husain radhiyallahu anhu, tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik ke Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Salah satu buktinya nanti juga dalam babat, ini sebelum kita masuk ke tema utama, babat Tanah Jawi, ada banyak versi babat Tanah Jawi ini, tetapi bisa digolongkan pada 2 kelompok naskah utama. Naskah pertama adalah naskah yang ditulis resmi oleh Keraton Surakarta pada masa Engkang Sinun Pakubuwana III, ditulis oleh Carik Kertoboso tahun 1788. Ini versi yang resmi keraton. Versi satu lagi adalah versi yang ditulis oleh Pangeran Adilangu
dari Demak keturunan Sunan Kalijaga yang diterbitkan lebih tua yaitu tahun 1722. Dua-dua naskah Babat ini punya keunikan. Tapi saya ingin kembali ke yang tadi dulu, yakni tentang Syiah. Ternyata datang ini juga di dalam Babat ada bukti yang bisa kita rujuk. Di dalam naskah Babat Pangeran Adilangu tentang murid Syekh Siti Jenar namanya Ki Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging, Boyolali, yang kemudian dituduh bughat, memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak, itu Ki Ageng Pengging itu punya 2 ekor anjing. Anjing ini dia lempari batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar lan Ngumar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan, maka para raja dinasti Mataram itu mengkreasi satu amal, sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiq, hal tardu'an? Maka dijawab, nardu'an. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hal tardu'an? Nardu'an. Nah, pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh Syiah. Ternyata begitu caranya. Nah, saya tanya, mau Kong, enggak jadi bid'ah boh itu? Wow, enggak ada tuntunannya kok melaksanakan yang seperti itu. Yo dianggap bid'ah, yo piye yo le. Ning itu ketika itu diperlukan untuk menjaga akidah. Ya, orang Syiah ikut tarawih di situ mesti enggak kuat. Mesti metu, enggak kuat itu. Kalau kemudian dengar yang begitu-begitu di dalam tarawih. Makanya itu menjaga akidah masyarakat awam. Turno ya le, wong itu kan di luar sholat. Wong di luar sholat ki kowe takon karo jejermu. Ngelak ora e? Terus dijawab mboten. Ngono kuwi ngelak ora e? Ngelak. Ngono ki ora? Nggih pareng. Ha mosok takon kowe ridho karo Abu Bakar pora. Ngono kok ora oleh. Lah ya oleh to le. Jadi ini bahasa kakek saya ketika menjelaskan bahwa yang seperti ini dulu dipakai untuk menjaga akidah. Masya Allah, kalau itu benar, memang demikian keadaannya, betapa luar biasanya bagaimana para ulama ini kemudian menjaga kita semua, masyarakat awam, dari pengaruh-pengaruh yang berbahaya. Kembali ke Babat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya tadi menyampaikan, Babat yang disebut sebagai Babat Tanah Jawi, itu ada 2 versi naskah utama. Yang satu ditulis oleh Carik Kertoboso tahun 1788 di Surakarta, yang satu ditulis oleh Pangeran Adilangu di Demak kira-kira pada tahun 1722. Ini versi yang lebih tua. Dan versi yang lebih tua ini menarik karena versi Pangeran Adilangu mencatat berbagai macam hal yang terkait dengan masa pemerintahan Raja-Raja Mataram sejak Panembahan Senopati, Panembahan Setokrapia, Sultan Agung, sampai kemudian masa pemerintahan Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi yang sedang bertahta pada saat itu di Kartasura. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di situ menurut H.J. de Graaf, seorang peneliti dari Belanda, adalah peristiwa-peristiwa kronologis sejarah yang patut kita terima meskipun ada beberapa unsur mitologis yang perlu disikapi secara kritis. Nah, unsur mitologis ini sebenarnya menurut saya adalah simbolisasi. Laki-laki orang Jawa itu tidak bisa ngomong vulgar. Maka mereka kalau bicara itu sama yang namanya nenek moyang itu biasanya mikul dhuwur mendem jero. Jadi kalau nenek moyangnya itu berbuat hal yang mungkar, berbuat hal yang maksiat, itu pasti ditutupi dengan sebuah metafor, dengan sebuah perumpamaan. Demikian pula bahkan itu di dalam Babat itu ada kisah sejak zaman Majapahit. Misalnya ini kita membaca begini. Patih Udara yang kemudian bertahta sebagai Brawijaya VII di Majapahit yang telah mengkudeta Girindrawardana, sementara Girindrawardana mengkudeta ayahanda Raden Patah yang bernama Brawijaya V, itu memutuskan untuk menyerbu ke Giri Kedaton, tempat kedudukan Kangjeng Sunan
Giri. Ketika pasukan Majapahit beribu-ribu orang ini menyerbu ke Giri Kedaton, Sunan Giri sedang menulis dengan penanya, dengan kalamnya. Maka Sunan Giri kemudian melihat pasukan penyerbu itu, beliau lemparkan penanya ke udara, pena itu kemudian berubah menjadi keris. Keris ini namanya Kanjeng Kiai Kolomunyeng. Kanjeng Kiai Kolomunyeng ini kemudian mengobrak-abrik pasukan Majapahit sampai hancur. Kira-kira penjenengan percaya kalau penanya Sunan Giri dilempar kemudian berubah jadi keris, kemudian terbang menghancurkan pasukan? Apa metafornya? Kalam itu kan pena. Bisa juga maknanya kalam, maka disebut kalam munyeng. Kalam itu ucapan atau pena, munyeng itu bikin pusing. Maka apa maksudnya babat? Maksudnya babat inilah kekuatan intelektualitas dan keulamaan Sunan Giri yang luar biasa. Beliau dengan ucapan dan tulisannya bikin pasukan Majapahit yang menyerbu ini pusing sendiri. Karena ucapan Sunan Giri yang sangat luar biasa di dalam beragitasi, di dalam beliau ini menyampaikan argumentasi-argumentasi. Jadi dugaannya adalah ketika itu Sunan Giri berpidato, pidato beliau adalah, kalian ini pasukan Majapahit. Iya. Kenapa kalian mengabdi kepada pemberontak? Lu siapa pemberontaknya? Girindrawardana itu pemberontak, Udara juga pemberontak. Kenapa kalian tidak berpihak kepada pewaris sah Majapahit? Loh, pewaris sah Majapahit siapa? Tentu putranya Brawijaya V. Siapa putranya Brawijaya V? Raden Patah di Demak. Loh, kalau kalian itu setia kepada Majapahit, harusnya kalian setia kepada keluarga Brawijaya V yang telah dikudeta oleh Girindrawardana dan dikudeta oleh Patih Udara ini. Ayo gabung sama Demak, jangan sama Majapahit. Kan pusing. Akhirnya kemudian mereka bunuh-bunuhan, berperang sendiri di antara mereka. Maka kemudian di dalam babat ditulis sebagai keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng. Maka kalau ada dukun sekarang dodolan keris Kiai Kolomunyeng, ora diong gitu kan. Karena ini harus dibaca secara simbolis gitu. Jadi bukan ada keris namanya Kiai Kolomunyeng, enggak. Tapi ucapan Kanjeng Sunan Giri yang sangat luar biasa di dalam memecah kesatuan pasukan penyerbu dari Majapahit ke Gresik pada waktu itu. Contoh lain, kenapa di dalam babat diceritakan yang namanya Kanjeng Ratu Kalinyamat itu bertapa telanjang. Di film kok digambarkan bertapa telanjang tenanan nih. Padahal dia seorang putri yang salihah dari seorang raja yang soleh. Masa bertapa telanjang? Enggak mungkin. Babat menulis begitu, maknanya apa? Maknanya adalah beliau itu berjihad fisabilillah, mempergunakan seluruh hartanya habis-habisan sampai seakan-akan seperti telanjang. Maka data sejarah mengatakan tahun 1544 dan 1572 Ratu Kalinyamat mengirimkan armada berkekuatan masing-masing 150 kapal menyerbu ke Malaka untuk mengusir Portugis. Sampai-sampai saking ketakutannya Portugis pada Ratu Kalinyamat, beliau digelari sebagai Mawar Laut Utara. Jadi beliau berjihad, coba bayangkan penjenengan, ngirim 2 ekspedisi masing-masing berkekuatan 150 kapal. Entek piro itu? Beli 1 kapal saja berapa? Berapa miliar zaman sekarang kan? Ini ngirim 150 kapal plus 150 kapal. Maka beliau menghabis-habiskan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Itulah yang terjadi kemudian beliau sampai dikatakan seperti orang telanjang karena hartanya dihabiskan untuk berjihad fi sabilillah. Jadi membaca babat ini bukan mitologis, ini simbolisme. Semuanya ditulis dengan simbol. Maka panjenengan bisa baca yang namanya Joko Tingkir, putra Ki Ageng Pengging yang diasuh oleh uwaknya yang namanya Ki Ageng Tingkir alias Ki Kebukanigoro bin Pangeran Handayaningrat bin Brawijaya V juga. Itu ketika menuju ke Demak itu melewati Bengawan Semanggi. Dulu namanya bukan Bengawan Solo, dulu namanya Bengawan Semanggi aslinya. Kok wong Semanggi kok terima diakuisisi sama Solo gitu ya. Itu namanya dulunya Bengawan Semanggi, bukan Bengawan Solo. Namanya Bengawan Semanggi karena di tepinya banyak tumbuh pohon semanggi. Nah, di Bengawan Semanggi ini dia bergerak menuju ke Demak. Naik apa? Naik getek, naik rakit. Rakitnya didorong sama apa?
40 buaya, aku guyu ngekek itu dirayakan setiap tahun dengan cara seperti itu. Karena itu simbol apa yang hendak dikatakan Babat, yang namanya Joko Tingkir masuk ke Demak dengan dukungan 40 preman. Kalau dulu 40 buaya, kalau sekarang 9 naga. Gitu. Nah, dulu didukung 40 preman supaya dia bisa meniti karir ke Demak. Apa yang dia lakukan di Demak? Dia memasukkan tanah ke mulut seekor kerbau. Kerbaunya ngamuk di alun-alun di depan Sultan Trenggono, Raja Demak. Kemudian dia yang mengalahkan kerbau itu. Lalu karena itu dia diangkat jadi menantu. Kira-kira apa itu yang beliau lakukan? Ya, bayar orang buat memberontak, lalu beliau yang ngalahin pemberontaknya. Jadi saking penulis Babat ini pengen mikul dur mendem jero karena ini termasuk leluhur. Nah, Sultan Pajang nantinya yo gak ditulis ngono toh. Tulis saja kebune dipakani lemah gitu ya. Terus kemudian dibikin kekacauan di alun-alun Demak gitu. Nah, ini kita memahami Babat itu seperti ini. Jadi Babat ini ditulis dalam rangka apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menulis sejarah tetapi tidak ingin gitu ya. Tidak ingin mengungkap aib nenek moyang. Inginnya tetap menjaga apa-apa yang ada pada nenek moyang supaya tidak menjadi satu hal buruk yang diperbincangkan, maka dia menggunakan simbolisme. Itulah cara gitu ya para sastrawan Mataram dalam menulis sejarah. Nah, Babat Tanah Jawi ini yang versi Kertoboso itu luar biasa karena membentang sejak diciptakannya surga dan neraka, diciptakannya Adam dan Hawa. Itu diceritakan. Maka kemudian nanti ada silsilahnya. Silsilahnya rakyat Jawa itu nyambung sampai ke Nabi Sis bin Adam alaihi salam. Jadi Sis alaihi salam dikatakan di dalam Babat Tanah Jawi memiliki 2 putra, Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwas itu memperanakkan nabi-nabi. Gitu ya, maka kemudian nanti ada Nuh turun ke bawah sampai Ibrahim sampai kemudian ke Nabi Muhammad dan Nabi Isa di cabang yang lain. Itu keturunan Sayyid Anwas kata Babat. Nos ya, kalau di Bible Nos, makanya di dalam Babat disebut Sayyid Anwas. Nah, Sayyid Anwar itu nurunaken dewa-dewa Jawi. Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang peputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal peputra telu, Ismoyo, Antogo, Manikmoyo. Ismoyo jadi Semar, Antogo jadi Togog, Manikmoyo jadi Betoro Guru. Betoro Guru punya anak, Betoro Siwah. Dewa Siwah itu kalau Jawa versinya anaknya Betoro Guru. Itu kan kalau bagi orang Hindu bid'ah gitu. Kemudian ini yang menurunkan berbagai macam raja-raja di cerita Ramayana dan Mahabharata. Lalu kemudian menurunkan raja-raja Jawa. Itu jalurnya di situ. Menurut Babat Tanah Jawi. Iki lengarang yo pinter. Itu ya imajinasinya itu liar gitu. Nah, ada cerita yang menarik di Babat Tanah Jawi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian seolah-olah dinasti Mataram ini menyampaikan bahwa Jawa di masa lalu itu penghamba iblis. Ketika Nuh alaihi salam berdakwah kemudian ditolak kaumnya, terjadi banjir besar di seluruh dunia. Menurut Babat Tanah Jawi, banjir itu hendak menyentuh tanah Jawa. Maka Ijajil itu menurut orang Jawa adalah namanya iblis, Izazil gitu ya. Ijajil kemudian menawarkan kepada raja-raja Jawa untuk merajut ke dalam perutnya supaya selamat dari banjirnya Nuh. Dengan perjanjian, maka raja-raja Jawa ini akan mengabdi kepada iblis. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam perutnya, dijaga supaya tidak kena banjirnya Nabi Nuh. Maka keturunan Jawa itu selamat gitu ya. Lalu ketika banjir surut, dia dikeluarkan dari dalam perutnya Ijajil. Kemudian bertumbuhlah peradaban Jawa yang sangat rusak karena menghamba kepada iblis. Sampai duginipun agami Islam ingkang dipun bekta para wali. Jadi oleh Babat kemudian diberi syarah sampai datangnya agama Islam yang kemudian dibawa oleh para wali. Jadi kita ini menurut Babat keturunan dari kaum yang pernah diselamatkan oleh iblis.
Aku buat baca itu ya ono guyung-guyune gitu ya. Ini imajinasinya luar biasa. Tapi kita kemudian selamat karena dakwah. Dakwah di tanah Jawa ini yang sangat luar biasa bagaimana cara para ulama ini berdakwah. Tanpa mengesampingkan pendahulu sebelum itu, tapi kita harus mengakui bahwa yang namanya tim dakwah tersukses sepanjang sejarah itu salah satunya adalah yang kemudian oleh orang Indonesia digampangkan disebut sebagai Wali Songo. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, sebuah kerajaan yang didasarkan akidah Hindu-Buddha convert hampir semua penduduknya berubah menjadi muslimin. Itu tim dakwah yang sangat dahsyat. Zaman saiki jenengan wong Songo dikirim nang Amerika, kira-kira suksesnya ngono kuwi ora gitu kan. Susah itu, atau dikirim ke Cina gitu ya. Mosok mereka terus yang kirim ke sini, kita dong yang kirim ke sana. Kan harusnya gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Kita menyimpang sedikit dari babat. Kalau kita mau merujuk sumber sahih tentang perjuangan Wali Songo, itu ada beberapa naskah. Pertama, Handbook Van Bonang. Handbook Van Bonang itu ada 2 naskah A dan naskah B. Itu sekarang disimpan di Leiden, dulu dirampas oleh Cornelis de Houtman ketika dia datang tahun 1596 mendarat di Tuban. 2 naskah ini kemudian diperiksa oleh seorang sejarawan Indonesia namanya Dr. Wiji Saksono tahun 1964. Beliau menemukan naskah Handbook Van Bonang A dan B sangat menarik karena Handbook Van Bonang naskah A kemungkinan berisi notulensi pengajiannya Kanjeng Sunan Bonang di Tuban pada awal abad ke-16, sementara Handbook Van Bonang B ternyata berisi notulensi rapat para wali membahas penyebaran aliran sesat yang sudah ada di Indonesia. Itu. Jadi membahas yang benci sama sahabat itu sudah sejak abad ke-16 awal. Sudah akhir abad ke-15 itu sudah dibahas oleh para wali ini. Masya Allah. Kemudian naskah kedua adalah Keropak Ferrara. Keropak Ferrara itu ditemukan di Museum Ferrara Italia, berasal dari Gresik, ternyata adalah catatan notulensi pengajiannya Maulana Malik Ibrahim. Masya Allah. Sumber ketiga yang sangat menarik adalah Serat Wali Sono. Tulisannya, tulisan Jawa, Serat Wali Sana. Ini ternyata ditulis di zaman Sultan Agung di Mataram, mencatat kiprah para wali di dalam berdakwah. Nah, Serat Wali Sana ini menariknya di mana? Dia menyebut Wali Sono. Dalam bahasa Jawa, Sono itu artinya tempat. Wali artinya penguasa. Maka bukan Wali Songo, bukan wali berjumlah 9 orang, tetapi mereka adalah penguasa-penguasa wilayah-wilayah di Jawa ini dalam berdakwah. Seperti dulu kalau di masa Khulafaur Rasyidin, Wali Kufah, Wali Basrah, Wali Makkah, Wali Madinah, Wali Yaman, Wali Syam gitu ya. Ini karena menguasai wilayah tertentu. Tapi kemudian ada seorang sejarawan yang juga mengajukan pendapat, Wali Sono ini mungkin ada bahasa Arabnya juga, yaitu Wali As-Sana. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian yang sangat tinggi, karena pada saat itu Maharani Suhita memberikan gelar Wong Agung kepada hampir semua para wali yang berkiprah di dalam dakwah. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu orang mana? Azerbaijan. Menempuh pendidikan mana? Mesir. Dia tinggal di Mesir lama, kemudian dia bergaul dengan para petani felahin di Sungai Nil. Kemudian dia datang ke Jawa untuk berdakwah. Masya Allah, mendarat di Gresik. Pada saat itu Majapahit masih mengalami ujung akhir perang yang disebut sebagai Perang Paregreg. Ini perang saudara yang berlangsung 30 tahun lamanya antara Wikramawardhana, suami seorang Ratu Majapahit, dengan kakak iparnya yang anak selir bernama Wirabumi yang berkedudukan di Blambangan. Anda bayangkan perang antara Mojokerto dan Blambangan ini gak rampung-rampung. Antara Mojokerto dengan Banyuwangi tapi gak selesai-selesai. Sehingga apa yang terjadi gitu ya, dalam 30 tahun itu lahan pertanian terbengkalai. Semua orang melarikan diri ketakutan, gak sempat menggarap sawah. Sehingga Majapahit tahun-tahun itu dilanda krisis besar pangan. Krisis besar pangan inilah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disikapi dengan sangat bijak oleh para wali yang datang ini. Maulana Malik Ibrahim datang pertama kali tidak bangun pesantren,
tapi bangun bendungan. Beliau bangun bendungan, kemudian beliau cetak sawah bersama penduduk sekitar, beliau ajak mereka, beliau gaji mereka untuk menjadi pekerja-pekerja bikin sawah, beliau undang rakyat untuk bersama-sama bikin sawah makin luas, sampai pada saat itu ada kedatangan Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming bersama sekretarisnya yang seorang muslim namanya Ma Huan. Melalui Ma Huan, Maulana Malik Ibrahim minta bantuan untuk dicetakkan sawah antara Tuban sampai Gresik. Tuban, Lamongan, Gresik. Wilayah percontohan untuk sawah irigasi yang bisa panen 2 kali setahun. Dulu di Majapahit sawahnya tada hujan, hanya panen sekali setahun. Maka beliau menggenjot untuk menjawab krisis pangan dengan membuat sawah yang bisa 2 kali setahun panen. Ini kontribusi yang luar biasa. Cheng Ho ketika itu membantu, dan memang Cheng Ho ini luar biasa ketika mendarat di Tuban 1426 itu 300 kapal, Pak. Kapal terbesarnya Cheng Ho itu, kalau kapalnya Columbus yang dipakai menemukan Amerika yang namanya Santa Maria Pinta Danina, Santa Maria paling besar. Santa Maria itu kalau dijajar-jajar di dalam kapalnya Cheng Ho muat 48 buah Santa Maria. Jadi memang ngeri itu bangsa sebelah utara itu kalau bikin sesuatu gitu. Dahsyat gitu waktu itu. Nah, itu 48 kapal muat di kapalnya Cheng Ho. Nah, ini kemudian mereka berasal dari Yunnan, dataran tinggi di Cina Selatan, juga dataran rendahnya itu sangat banyak sawah. Maka disuruh bikin sawah, mato, bisa. Dan akhirnya kemudian proyek pertonton Maulana Malik Ibrahim ini menjadi sumber lumbung pangannya Majapahit. Maka Maharani Suhita menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Yang di periode berikutnya di Majapahit itu terjadi krisis tata negara. Para Dang Acarya, mahaguru tata negara Majapahit itu banyak yang tewas di dalam perang Paragreg. Maka diundanglah seorang ulama yang ahli tata negara. Babat menyebut asalnya dari Cempo. Kata Cempo ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Cempo yang dimaksud adalah Champa yang ada di Kamboja? Sekarang ada sebuah perkampungan muslim kecil di daerah yang disebut Champa di Kamboja. Tapi agak sulit untuk mengidentifikasi bahwa di situ dulu pernah menjadi sebuah kerajaan muslim yang besar. Sejarawan sekarang mungkin lebih merujuk Cempo itu bukan Champa, tapi adalah Jempa. Jempa itu ada di Aceh. Pada masa kerajaan Samudra Pasai, Jempa adalah tempat markas para ulama belajar sebelum berangkat ke Mekah. Atau sepulang dari Mekah, transitnya di situ. Oleh karena itulah tempat itu disebut sebagai Serambi Mekah. Itulah yang disebut sebagai Jempa. Mungkin Babat merujuk Jempa lebih masuk akal karena Maulana Ahmad Rahmatullah yang berasal dari Cempo datang ke Majapahit, kemudian diberi tempat di Ampel Denta di Surabaya untuk menjadi guru tata negara. Ini dakwah yang sangat strategis karena jadi guru tata negara itu muridnya pangeran dan anak-anak pejabat. Maka beliau kemudian ngajar tata negara sambil mengamalkan ibadah dan akhlak yang sangat mulia sebagai seorang muslim, sehingga banyak pangeran Majapahit ini tertarik masuk Islam. Strategis sekali dakwahnya. Kemudian Majapahit saat itu di masa Maulana Malik Ibrahim, selain krisis pangan, krisis moral luar biasa. Tukang santet di mana-mana, dukun-dukunan main, tempat-tempat keramat makin angker, serem-serem, maka didatangkan tukang rukyah dari Maroko. Maka disebut namanya Maulana Maghribi. Karena Al-Maghrib itu Maroko, sukunya Berber, kulitnya hitam, badannya besar. Beliau ini. Nah ketika sampai di Jawa itu gak bisa makan nasi. Kalau makan nasi perutnya perih. Wong Arab anyaran tekoan begitu gitu ya. Nggak makan nasi itu perutnya perih, gak bisa. Terus oleh Maulana Malik Ibrahim dibikinkan roti Arab, tapi karena gak ada gandum, anane tepung beras. Dibikinkanlah roti Arab dari tepung beras. Gitu ya. Nah, maka ini yang kemudian diberikan kepada beliau. Caranya dia diblok sih. Makanya dia ngeblok, dibikin adonannya sampai agak mengembang supaya gelem dadi rada kaya roti.
gitu ya. Kemudian dibikinlah makanan ini untuk beliau. Inilah yang karena orang Jawa juga akrab dengan orang India, dengan bahasa Gujarati, kue ini disebut appam. Alias apem. Tapi apemnya bukan apem yang kecil-kecil yang sekarang dijual di pasar-pasar. Panjenengan coba kalau kemudian nanti mulut bulan Rabiul Awal, coba ke Keraton Yogyakarta ada ngapem. Ngapem ini atau bulan Syakban itu juga ada ngapem. Nah, apem ini bentuknya dimasak dengan, saya jangan tahu cowek ya. Cowek ngerti ya? Cobek itu dipanggang di atasnya kemudian dibas. Jadi besarnya seperti hubes. Besarnya seperti hubes Arab. Memang besarnya segitu. Dan itulah yang dulu dimakan oleh Maulana Maghribi. Karena beliau kalau makan nasi perutnya perih. Kayak kalau di Klaten penjenengan ada apem yakowiyu, itu adalah kelanjutan dari tradisi makan roti Arab berbahan Jawa. Sebenarnya begitu. Dari situ. Maulana Maghribi ini nanti oleh Sunan Kalijaga diabadikan sebagai salah satu tokoh wayang di dalam pertunjukan film kartun pertama di dunia yang beliau bikin. Itu film kartun pertama di dunia itu wayangnya Sunan Kalijaga. Dulu pada masa Majapahit, wayang itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu kayak apa? Adegannya digambar. Yang digambar adegannya dan gambarnya gambar natural. Wonge ya kaya wong. Manusia, kayak gambar manusia betulan. Itu yang nonton maksimal 12. Karena bentuknya dipegang begini sama dalangnya digeser-geser sambil diceritain. Enggak praktis. Maka Sunan Kalijaga itu menggambar wayang per karakter, bukan per adegan. Dan gambarnya gambar karakter, bukan gambar natural. Apa ada manusia kayak wayang? Tangannya cuwili, kayak buawa tekan, lutut gitu. Perutnya, enggak. Karena itu adalah gambar karakter. Maka panjenengan saksikan dalam wayang hiasan Sunan Kalijaga itu pasti yang namanya kesatria itu matanya kecil gitu. Kenapa? Godul basor. Pasti mulutnya jelirit kecil. Kenapa? Bisa jaga lisan, khifdul lisan. Kenapa kemudian perutnya kecil? Prihatin, banyak puasa. Itu tokoh baik pasti seperti itu kalau di wayang Kalijagan. Kalau tokoh buruk mesti mripate melolo, mata keranjang, tidak godul basar. Pasti mulutnya besar, tomak, tidak jaga lisan. Pasti perutnya besar, yaitu apa-apa gelem halal haram masuk semua. Maka seperti itu tuh gambar karakter. Jadi kalau kita nonton wayang yang namanya tokoh protagonis pasti ganteng, tokoh antagonis pasti jelek, padahal aslinya belum tentu. Bisa jadi tokoh jahat itu ganteng-ganteng. Bisa jadi tokoh baik itu jelek. Yo barang kesuwen yang pondok prihatin gitu ya. Misalnya begitu. Bisa jadi kan begitu. Yo sing ciloko wis elek jahat gitu kan. Tapi inilah gambar karakternya gitu ya. Nah, maka untuk mengisi wayang Jawa itu dan meluruskan akidah, ada satu tokoh yang ditambahkan bersama anak-anaknya. Tokoh itu namanya Semar. Kulitnya hitam, badannya besar, suku Berber. Itulah yang dijadikan Sunan Kalijaga mengabadikan sesepuhnya itu Maulana Maghribi. Kenapa? Di situ diceritakan Semar itu bisa ngalahkan semua dewa Jawa. Semua dewa Jawa itu takut sama Semar. Guru takut, Siwa takut, Wisnu takut, Brahma takut, Indra takut, Yamadipati takut, Narada takut. Semua dewa sesembahannya orang Jawa pada saat itu takut sama Semar. Karena apa? Tukang rukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mumet dirukyah sama yang namanya Semar, gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang kemudian dikreasi dan diinisiasi pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana kemudian didatangkan juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seorang trainer tentara untuk melatih pasukan Majapahit. Dan jaringannya Maulana Ahmad Rahmatullah itu kemudian bekerja untuk mendatangkan pelatih terbaik. Siapa nama pelatih terbaik perang zaman itu? Ternyata sejak dulu yang pintar perang orang Palestina. Namanya Maulana Utsman Haji. Maulana Utsman Haji ini kemudian datang ke Majapahit bersama anaknya yang masih kecil, namanya Maulana Ja'far Shadiq. Nah,
Majapahit jadi pelatih tentara. Dan Masya Allah, ini kita bisa cross-check-nya di mana? Di sejarah Dalem Watu Renggong, sebuah naskah kitab yang ada di Kerajaan Gelgel di Kabupaten Karangasem di Bali sekarang. Kerajaan Gelgel ini dulu menguasai seluruh Bali. Dan pada saat itu Raja Bali di Gelgel itu seba ke Majapahit, datang ke Majapahit, ketika pulang dia dihadiahi 60 pasukan pengawal terbaik dari Majapahit. 60 pasukan pengawal terbaik dari Majapahit yang mengikuti Raja Gelgel pulang ke Karangasem ini, ya, Raja dinasti Kresna Kepakisan ini, di sana itu ya dikenal sebagai Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam, saudara Muslim. Muslim pertama di Bali itu berasal dari tentara Majapahit, hasil didikannya Sunan Ngudung alias Maulana Usman Haji. Ketika dewasa, anaknya Maulana Usman Haji yang namanya Maulana Ja'far As-Shadiq kemudian pindah ke pantai utara Jawa, mendirikan dakwah di sebuah kota yang lalu dia namai dengan kota asal kelahirannya. Kota asal kelahirannya adalah Al-Quds, maka kemudian disebut sebagai Kudus. Karena di sana ada masjid yang sangat dicintainya, namanya Masjidil Aqsa. Penjenengan bisa lihat masjid di kota Kudus di Jawa, namanya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Karena itu memang kangen Pak, kangen kampung halaman, maka kotanya dinamai dengan kotanya, masjidnya dinamai dengan nama masjidnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, generasi berikutnya dari para pendakwah ini ada Aliuddin dan Taqiyuddin, ulama kembar ini berdakwah di pelabuhan-pelabuhan. Mereka ngikut kapal, mendakwahi para penumpang kapal itu sampai ke pelabuhan berikutnya, ganti. Jadi kayak kita naik angkot, terus kemudian dakwahi di angkot, terus nanti turun di tujuan berikutnya, ganti angkot lain gitu. Itu Aliuddin dan Taqiyuddin berdakwah dengan cara seperti itu, sehingga Islam ini menyebar bukan cuma di Jawa, tapi ke seluruh Nusantara. Sampai kemudian raja-raja Ternate, Raja Tidore, Raja Goa, Raja Luwuk, Raja Bone, kemudian Raja Tallo, kemudian Raja Buton, kemudian Raja Banjar, kemudian Raja Tulang Bawang, kemudian Raja Tanjung Pura, Raja Sukadana, Raja Jambi, Raja Palembang, Raja Melayu. Itu anak-anaknya dikirim ke Giri untuk belajar agama Islam. Pangeran-pangeran dari berbagai negeri itu datang ke Giri untuk belajar agama Islam. Sehingga Tommy Pires, seorang petualang dari Portugis, ketika lewat Gresik dan Surabaya, dia menulis yang namanya Sunan Giri ini kayak pausnya Eropa. Dia ini pausnya Jawa. Tidak ada raja Nusantara yang sah bertahta sebagai raja kalau belum disahkan sama Sunan Giri. Sampai level itu bagaimana dakwah para ulama pada zamannya. Masya Allah. Gitu ya. Di wasilah berikutnya kita bisa mengenali ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu karena sistem di Majapahit itu kasta, rakyat jelata itu kalau makan, cara makannya itu sangat memprihatinkan. Maka Kangjeng Sunan Giri menurut kitab Serat Walisono itu membuatkan piring, membuatkan gelas, membuatkan alat-alat makan untuk rakyat. Beliau itu inventor dari alat makan untuk rakyat. Kalau bangsawan Majapahit dulu makan pakai piring, pakai sendok, pakai gelas terbuat dari emas dan perak. Kan nggak mungkin rakyat makan pakai itu. Maka Sunan Giri itu mendesain dari kayu, bambu, dan tanah liat untuk alat makan penduduk kebanyakan. Masya Allah. Kemudian Sunan Kalijaga itu meyoso alat-alat pertanian. Jadi diceritakan Ki Ageng Selo itu membalik tanah di lahan pertaniannya itu pakai linggis. Anda bayangkan, membalik tanah pakai linggis, rampung suwi banget itu. Selesainya lama, maka Sunan Kalijaga membuatkan untuk Ki Ageng Selo cangkul. Cangkul itu bahasa Jawanya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang tajam namanya pacul, bagian pangkal namanya bawak, bagian pegangan namanya doran. Nah, itu desainernya menurut Serat Walisono adalah Sunan Kalijaga. Karena semua dimaknai. Pacul ngipatake sak liyane Allah kang muncul. Hati harus dibersihkan dari selain Allah. Kemudian menjadi bawa. Kalau sudah beriman kepada Allah, obaing awak badan harus
giat untuk beribadah. Dan pegangannya silahul mukmin, senjatanya orang beriman itu adalah doran. Gagang paco itu namanya doran. Doran itu ndedonga marang pangeran, selalu berdoa kepada Allah. Ternyata selain cangkul juga bajak, wuluku Jawa, bajak Jawa itu menurut Serat Walisono juga desainnya dari Sunan Kalijaga. Itu terdiri dari 7 bagian beserta maknanya kayak ini tadi. Ning aku durung apa. Saya belum hafal yang 7 pada wuluku atau bajak itu. Masya Allah, sama maknanya untuk kemudian memperkuat akidah. Nah, termasuk invensinya nanti adalah tadi film kartun pertama di dunia yang namanya wayang kulit. Tetapi memang Sunan Kalijaga itu suka menjebak orang. Jadi dulu wayang itu tontonan elit, oleh beliau dijadikan sebagai tontonan massal. Gelar di alun-alun. Syaratnya apa kalau mau nonton? Harus mau dituntun mengucapkan satu kalimat. Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru boleh ikut nonton. Begitu nonton, di tengah adegan wayang dijelaskan tentang makna syahadatain. Lalu penontonnya, loh, dia pindah agama. Baru sadar di tengah pertunjukan bahwa mereka sudah pindah agama menjadi seorang muslim. Jadi inilah masifikasi dakwah Islam yang paling luar biasa pada saat itu. Jadi Babat mencatat, tetapi Serat Walisono ini memberikan dokumentasi yang jauh lebih lengkap, yang luar biasa tentang kiprah dakwah yang terjadi pada masa itu. Jadi kalau Babat menyebut yang namanya orang Jawa itu keturunan orang yang diselamatkan sama Ijajil alias iblis, tetapi mendapatkan anugerahnya Gusti Allah dengan kedatangan para ulama, kemudian menerima agami Islam atau ngerasuk agami Islam. Dan Mas Susianto, seorang kandidat doktor sejarah kita yang ngaso di UMS, dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi doktoranya selesai. Beliau sangat filolog, sangat handal, baca naskah-naskah lama, sangat pinter. Beliau menemukan satu pola yang sangat menarik pada Pujangga Mataraman. Pujangga Mataraman itu punya ciri khas. Apa ciri khasnya Pujangga Jawa Mataraman? Mereka melakukan 2 proses di dalam menulis sastra. 1, deindianisasi, yang kedua otomanisasi. Jadi naskah sastra Jawa masa Singasari, Kediri, Majapahit itu pasti pusat dunia itu India. India itu pokoknya swargondonya itu India. Semua yang baik berasal dari India. Itu naskah zaman Singasari, Majapahit, Kediri. Zaman Mataram beda. Apa ciri khasnya naskah sastra Jawa zaman Mataram? India dipinggirkan, tidak lagi jadi pemain utama, kadang-kadang bahkan dijadikan sebagai antagonis. Kemudian protagonisnya selalu pasangan, yaitu seorang Pangeran Jawa ditambah dukungan dari Sultan Ngerum. Siapa Sultan Ngerum? Tahu siapa Sultan Ngerum? Sultan Turki Utsmani. Kok bisa disebut Sultan Ngerum? Karena gelar lengkapnya begini. Misalnya saya ambil Murad IV. Murad IV itu raja sezaman Sultan Agung. Sultan Turki Utsmani sezaman Sultan Agung. Apa nama beliau? Malikul Bahrain, wa Haqqanul Bahrain, wa Hadimul Haramain, Sultan Ghazi Khalifatullah wadilluhu fil ardi Kaisar Irumi. Masya Allah, ngeri. Apa kalimatnya? Malikul Bahrain, Raja 2 benua, wa Haqqanul Bahrain, Han Agung 2 samudra, wa Hadimul Haramain, pelayan 2 tanah suci, Sultan, seorang Sultan, Ghazi, seorang panglima perang, Khalifatullah, khalifahnya Allah, wadilluhu fil ardi, dan bayangannya di muka bumi. Ngeri banget. Apa terakhir? Kaisar Irumi. Dan gelar Kaisar Irumi ini dipakai sejak Muhammad Al-Fatih. Kaisar Irumi artinya Kaisar Romawi. Kenapa Sultan-Sultan Turki menyebut dirinya Kaisar Romawi? Karena mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, Bizantium. Sehingga gelar Kaisar Urumi itu melekat pada Sultan-Sultan Turki Utsmani. Orang Jawa karena susah nyebut gelar yang panjang tadi, kemudian diringkas menjadi Sultan Ngerum. Jadi kalau ada naskah Jawa menyebut Sultan Ngerum, maksudnya adalah Sultan Turki Utsmani. Nah, naskah Jawa akan selalu mengandung pilihan kata Sultan Al-Gebah saking nagari Rum. Maulana Ali Samsuddin
Maulana Ali Samsuzain, mufti saking negari Ngerum. Naskah-naskah Jawa Mataraman itu selalu punya pola itu. De-indianisasi, Ottomanisasi. Maka saya sampai menyusun satu hipotesis, Mataram itu negara yang sangat Ottoman oriented, yang sangat berorientasi kepada Turki Utsmani sejak berdiri. Saya dulu bertanya-tanya, Panembahan Senopati itu nama gelar yang unik. Kenapa gelar yang unik? Karena tidak ada raja Jawa sebelum itu yang memakai nama gelar perangnya sebagai gelar raja. Tapi orang ini, Danang Sutawijaya bin Ki Ageng Pemanahan ini selalu menyebut dirinya Panembahan Senopati. Dari mana itu? Ternyata konon Panembahan Senopati itu adalah terjemah bahasa Jawa untuk Sultan Ghazi. Sultan yang panglima perang, bahasa Jawanya Panembahan yang Senopati. Masya Allah. Kemudian ini dibuktikan dengan sangat serius oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Waktu itu belum bergelar Sultan, masih Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Tahun 1640 ngirim utusan ke Turki Utsmani lewat Makkah. Berangkat dari Jepara menuju ke Palembang, transit di Aceh, transit di Aden, kemudian ke Makkah, ketemu Syarif Makkah pada saat itu, namanya Zaid bin Muhsin al-Hashimi, kemudian mendapatkan anugerah atas nama Sultan Murad IV dari Turki Utsmani. Melalui Zaid bin Muhsin al-Hashimi, beliau mendapatkan gelar Sultan resmi diakui sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Sebagai tanda pengakuan diberikan kepada beliau satu buah potongan kiswah Ka'bah berwarna hitam, sampai sekarang masih menjadi pusaka Keraton Yogyakarta, namanya Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Tunggul itu yang luhur, wulung itu hitam warnanya, karena ini adalah kiswah Ka'bah. Kemudian beliau juga diberi potongan satir makam Nabi SAW, warnanya putih, kemudian ini menjadi pusaka sampai sekarang di Keraton Yogyakarta, namanya Kanjeng Kiai Pare Anom. Pare Anom, ini adalah pusaka dari kiswah itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sultan Agung itu air zam-zam, satu guci. Gucinya dari Turki, diisi air zam-zam di Mekah, dibawa pulang ke Jawa. Bayangkan, zaman itu loh Pak, hampir setahun pelayarannya. Itu dibawa ke Jawa, kemudian oleh Sultan Agung, air zam-zam ini diminum, dibagikan kepada para ulama dan para santri, kemudian gentongnya oleh beliau dipasang di makam beliau yang ada di Imogiri. Di situ masih ada tulisannya, Enceh Kiai Mendung saking Sultan Ngerum. Enceh itu artinya guci, guci namanya Kiai Mendung. Hadiah dari Sultan Rum alias Sultan Turki Utsmani. Ini Ottoman oriented. Yang berikutnya adalah Pangeran Mangkubumi yang tadi saya utang cerita kepada panjenengan. Sebenarnya Pangeran Mangkubumi ini adalah putra Amangkurat IV dari Selir. Selirnya namanya Mas Ayu Tejawati. Menurut beberapa sumber, Mas Ayu Tejawati punya bapak, marganya Basyaiban. Jadi ternyata dinasti Mataram itu punya darah Basyaiban dari Mas Ayu Tejawati yang menjadi ibu Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Memang dinasti Mataram ini campuran darah seluruh Nusantara. Karena nanti kalau dirunut nasabnya ke atas menurut Babat, maka Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Nis bin Ki Ageng Selo bin Joko Tarub bin Bondan Kejawan bin Brawijaya V. Nah, Bondan Kejawan bin Brawijaya V adalah anak Brawijaya V dari seorang putri Wandan. Wandan itu mana Pak? Bandaneira di Maluku Selatan. Jadi ini anak putri dari Bandaneira yang menurut Babat kulitnya suwaida, kehitam-hitaman. Sehingga dalam catatan para duta VOC ketika berkunjung ke Mataram, Sultan Agung itu disebut tingginya lebih kecil dari orang Jawa rata-rata dan kulitnya lebih agak hitam daripada orang Jawa rata-rata. Karena berdarah Wandan dari Bandaneira. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, campuran darah itu makin bertambah lagi tadi dengan Basyaiban, tambah lagi permaisurinya Hamengkubuwono I di Yogyakarta itu namanya Ratu Ageng Tegarrejo yang nanti akan membesarkan Pangeran Diponegoro itu cucu Sultan Bima Abdul Qahir I. Abdul Qahir I ini punya permaisuri putri dari Goa Tallo
Maka Ratu Ageng Tegarrejo itu berdarah Goa Talo, Bugis Makassar, sekaligus berdarah Bima di Sumbawa, dan kemudian menjadi istri Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian terkenal sebagai Ratu Ageng Tegarrejo. 9 tahun mendampingi jihad suaminya kemana-mana sampai melahirkan anaknya yang jadi Sultan Hamengkubuwono II pun lahirannya di Gunung Sindoro. Beliau penunggang kuda yang hebat, maklum Putri Bima. Ya, naiknya kuda Sumbawa kan. Bisa minum susu kuda liar kan itu. Itu melahirkan di lereng Gunung Sindoro, Masya Allah. Jadi campurannya begitu. Nanti permaisurinya Hamengkubuwono II, Putri Sumenep, namanya Ratu Kencana Wulan, berarti bertambah lagi darah Madura. Nanti ibunya Diponegoro namanya Raden Ayu Mangkorawati, adalah keturunan dari Kiai Ageng Prampelan, Trah Sunan Ampel. Nyambung lagi. Jadi ini kumpulan a mix of little bit everything gitu ya. Dari berbagai penjuru dunia melumpuk darahnya itu di situ. Maka keturunannya ganteng. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tadi, kisah tadi. Jadi Pangeran Mangkubumi ini seorang pangeran di sini, di Kartasura, Pak. Kartasura. Beliau putra Amangkurat IV. Pada saat itu yang kemudian menjadi raja adalah kakaknya, namanya Pakubuwono II. Sinuhun Pakubuwono II ini seorang yang dalam babat digambarkan seorang yang lemah hati, peragu, gampang bimbang. Nah, beliau pada tahun 1742 mendapatkan ujian berupa pemberontakan besar oleh orang-orang Cina yang disebut sebagai Geger Pecinan. Geger Pecinan ini gara-garanya apa? Gubernur Jenderal Adrian Falkenir di Batavia memutuskan membatasi jumlah orang Cina di Batavia. Yang saat itu sudah 120.000 orang, beliau tetapkan tidak boleh lebih 50.000 orang Cina tinggal di Batavia. Yang rusak, kokean, gitu kan. Maka sekitar 50.000 orang Cina memberontak di Batavia, kemudian bergerak di seluruh pantai utara, ke timur, ke arah Cirebon, menjarah dan sebagainya, sampai ke Semarang. Di Semarang mereka ketemu dengan seorang pangeran Mataram yang terbuang, namanya Raden Mas Garendi. Maka terjadi persetujuan di antara mereka, pasukan Cina ini mendukung Raden Mas Garendi memberontak untuk jadi Raja Mataram. Maka Raden Mas Garendi ini, karena dia menjadi rajanya orang-orang Cina, kemudian disebut sebagai Sunan Kuning. Jadi di Semarang ada tempat namanya Sunan Kuning. Dulu kesannya sangat negatif ya, tapi sejarahnya disitulah pengangkatan Raden Mas Garendi menjadi Raja Mataram oleh pasukan Cina. Maka dia disebut sebagai Sunan Kuning. Pasukan Cina ini kemudian menyerbu ke Kartosuro. Keraton Kartosuro diserbu pasukan ini, hancur. Tinggal tembok itu, kalau penjaringan ke Kartosuro itu. Hancur diserbu pasukan Cina ini. Pangeran Mangkubumi menyelamatkan kakaknya Pakubuwono II, dibawa lari ke Ponorogo, ke Tegalsari, menemui Kiai Ageng Kasan Besari I, kemudian dititipkan, saya titip kakak saya. Di situ malah dipek mantu sama Kiai Ageng Kasan Besari. Kemudian Pangeran Mangkubumi pulang, mengajak keponakannya namanya Raden Mas Said, yang kemudian nanti menjadi Mangkunegoro I di Mangkunegaran ini, untuk berjihad melawan orang-orang Cina ini sampai berhasil mengusirnya. Begitu selesai, kemudian keraton Kartasura sudah hancur, terus bagaimana? Pangeran Mangkubumi berpikir keras, kita harus bikin keraton baru. Cari di mana? Cari tempat, disuruh beberapa orang untuk cari tempat. Akhirnya ketemu satu tempat di tepi Bengawan Semanggi, ada desa namanya Desa Solo. Bukan Solo, Solo. Maka di Desa Solo itulah yang sekarang menjadi Keraton Kasunanan Surakarta ini, dibangun sebuah keraton baru dengan arsitek Pangeran Mangkubumi ini. Selesai keraton dibangun, maka dia jemput kakaknya ke Ponorogo untuk didudukkan kembali menjadi raja. Saking senengnya Pakubuwono II atas dharma bakti adiknya, dia berjanji, "Dek, nanti tak kasih ya, Dek." Kasih opo? Mau dikasih tanah yang disebut Sukowati. Mana itu tanah Sukowati? Sragen sampai Ngawi bagian utara. Itu yang disebut tanah Sukowati. Tanah tersubur di seluruh wilayah saat itu. Sampai sekarang lumbung padi nasional. Itu mau diserahkan ke Pangeran Mangkubumi oleh Pakubuwono II. Itu tahun 1742. Sampai 4 tahun kemudian, 1746, belum diberikan juga. Karena provokasi seseorang yang bernama Patih Pringgoloyo. Ada daerah namanya Pringgolayan enggak sih? Nah, kono kuwi ngene.
Itu tempatnya kolaborator Belanda di situ. Patih Pringgoloyo ini kemudian memprovokasi Sunan untuk tidak memberi kepada adiknya. Pokok men jangan diberi. 1746 Gubernur Jenderal VOC namanya Baron van Imhoff datang ke Surakarta. Saat itu Patih Pringgoloyo dan Baron van Imhoff itu ngomong menyakiti Pangeran Mangkubumi, dibully habis di dalam Paseban. Dijelek-jelekkan. Apa iya orang nggak berjasa kok 4 tahun sabar-sabarnya nunggu balas jasanya. Lah jasanya aja nggak ada gitu. Jadi pokoknya provokasi sampai Baron van Imhoff akhirnya kemudian tahu maksudnya. Oh jadi ini Mangkubumi yang kamu sebut. Ini orang memang nggak punya malu, minta-minta dibully habis. Pangeran Mangkubumi itu cuma senyum, nunduk senyum. Kakaknya yang keleceman, Pakubono II itu mau membelani Mangkubumi. Nggak berani. Tapi hati kecilnya, kasihan adikku dibully begini. Tengah malam, Pangeran Mangkubumi kemudian pamit kepada kakaknya. Saya mohon pamit. Loh, mau kemana, Dik? Apa saya punya pilihan selain melawan? Ya wis tak pengestoni, Dik. Kemudian diberikan tombak Kiai Ageng Pleret Pusaka Utama Mataram itu oleh Pakubono II diberikan kepada adiknya Pangeran Mangkubumi untuk memimpin perang. Maka perangnya berlangsung 9 tahun, 1746 sampai 1755 yang disebut sebagai Perang Palihan Nagari. Karena endingnya nanti diakhiri dengan pembagian kerajaan Mataram. Pada saat itu Pangeran Mangkubumi berperang, Masya Allah, beliau berhasil mengepung benteng VOC di Ungaran sampai Van Imhoff mati terkepung di sana. Kemudian beliau berhasil menewaskan seorang panglima Belanda namanya Mayor de Klerk di Sungai Bogowonto di dekat Purworejo. Itu kemudian tombak yang dipakai untuk membunuh Mayor de Klerk itu masih jadi pusaka keraton Yogyakarta namanya Kanjeng Kiai Klerk. Jadi Pangeran Mangkubumi itu kalau naik kuda sama dengan Sultan Agung sama dengan Panembahan Senopati. Kalau naik kuda tidak pernah megang tali kekang. Nanti Pangeran Diponegoro juga sama. Gimana? Tali kekangnya diselempitkan ke stagen, ke sabuk. Dia mengendalikan kuda itu dengan gerakan perut dan kaki. Tidak pernah pakai tangan. Tangannya dipakai untuk megang senjata. Dan Pangeran Mangkubumi itu khas kalau berperang, kalau megang tombak bukan gagangnya. Mata tombaknya yang dipegang. Itu ya, makanya dia itu ketika membunuh Kolonel Klerk itu, dia pakai tombaknya ini untuk bertumpu naik ke kudanya Mayor de Klerk ini, kemudian sudah duduk di belakangnya, kemudian tombaknya templokan ke sini. Blas gitu. Cara membunuhnya begitu. Itu ya waktu itu. Nah, Pangeran Mangkubumi ini perang besarnya bikin VOC nyaris bangkrut. Apa yang terjadi? Tahun 1755, Nyon Sewu ini tidak menyinggung etnis, tetapi pada saat itu kejadiannya adalah ada seorang Arab di Semarang namanya Syarif Besar Syekh Ibrahim. Syarif Besar Syekh Ibrahim ini oleh Belanda dibujuk untuk menghentikan perang. Bagaimana caranya? Syarif Besar Syekh Ibrahim didandani sebagai utusannya Sultan Ngerum. Didandani sebagai utusan Sultan Turki Utsmani, diminta menemui Pangeran Mangkubumi untuk menawarkan selesainya perang dengan imbalan beliau diberi gelar Sultan resmi dari Daulah Turki Utsmaniyah sebagai pemimpin Jawa, Muslimin Jawa, Amirul Mukminin di Jawa. Karena Pangeran Mangkubumi juga melihat keadaan rakyat yang menderita karena perang, plus beliau sami'na wa ata'na kepada Turki Utsmani, maka beliau menyatakan saya terima syarat ini. Saya menjadi sultan atas separuh Mataram dengan gelar resmi dari Daulah Turki Utsmani seperti yang diterima kakek saya Sultan Agung. Selesai, maka diadakan perjanjian di desa Janti, Karanganyar. Desanya namanya Janti. Tapi di dokumen Belanda, karena nulis J itu pakai G, Janti. Janti ditulis Janti, pakai J gitu. Maka kemudian terjadi salah sebut di waktu-waktu berikutnya menjadi perjanjian Giyanti. Padahal desanya jenenge Janti. Nah, perjanjian Giyanti ini membelah kerajaan Mataram menjadi dua. Sisa kerajaan Mataram karena sudah berkurang banyak, wilayahnya antara Banyumas sampai Banyuwangi dibagi dua. Itu membagi ini lucu. Banyumas ikut Surakarta, kecuali Banjarnegara ikut Jogja. Pekalongan ikut Jogja, gitu ya. Kemudian Pemalang ikut Jogja, tapi Kedu dan Bagelen itu diperintah bersama. Kedu dan Bagelen itu Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen. Itu diperintah bersama. Nanti ke timur gitu ya. Habis satu dapat Mataram,
ponakannya Pakubuwono III dapat Pajang. Wilayah Pajang itu yang sekarang disebut sebagai Karesidenan Surakarta. Kemudian ke sebelah timur, Ngawi milik Jogja, Madiun milik Jogja, Magetan milik Jogja, Ponorogo milik Surakarta. Ke selatan yang namanya Pacitan, itu separuh milik Jogja, separuh milik Surakarta, Trenggalek milik Surakarta, Tulungagung milik Jogja. Ke utara, Grobogan milik Jogja, Demak milik Jogja, tetapi ke timur sedikit, Lamongan itu milik Surakarta. Ke selatan, Mojokerto milik Jogja, Jombang milik Surakarta. Ke selatan lagi, Ngantang Malang milik Jogja, tapi kemudian tadi Kertosono ikut Jogja, tapi Kediri ikut Surakarta. Pusing nggak? Jadi itu dibagi kayak begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi Palihan Nagari, kemudian beliau bertahta di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I, membangun keraton baru di Yogyakarta seperti yang kita lihat sekarang. Tahun 1785, buyutnya lahir, dipangku sama beliau. Ini firasat seorang mukmin ya, menurut Babat disebutkan, beliau ketika itu mengatakan, buyutku ini besok akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari yang aku lakukan. Buyut ini namanya Raden Mas Mustohar. Nanti ketika khitan ganti nama menjadi Raden Mas Ontowiryo. Ketika menikah ganti nama menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Jadi ini buyut ini sudah difirasati oleh kakeknya, ini akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari yang kulakukan. Maka dia dididik oleh nenek buyutnya Ratu Ageng di Tegalrejo, bukan di keraton. Dan di Tegalrejo terjadi kemakmuran yang luar biasa, bernaung di bawah rumah tangga Puri Tegalrejo itu 3.000 keluarga. Pelayannya Pangeran Diponegoro itu 700 orang. 70 orang itu khusus untuk ngurusi kuda. Pak Prabowo nggak ada apa-apanya. Jadi yang pengurus kudanya Pangeran Diponegoro itu 70 orang itu mengurusi kuda. Tak. Dalam Tegalrejo yang sekarang ada itu lebih kecil dari aslinya. Aslinya Puri Tegalrejonya Pangeran Diponegoro itu mepet ke timur sampai Sungai Winongo. Karena tempat di situ biasanya Pangeran Diponegoro itu suka bertahanus di bawah pohon kemuning. Beliau sering merenung di situ, di pesanggerahannya. Dan itulah yang beliau tinggalkan untuk jihad fisabilillah selama 5 tahun penuh sebagai Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin. Perhatikan ini, Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panotogomo Satanah Jawa Khalifatu Rasulillah. Perhatikan ini, Khalifatu Rasulillah, bukan Khalifatullah. Itu ada di stempelnya bentuknya segi 8, tulisannya tulisan Arab, tulisannya begitu tadi. Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panotogomo Satanah Jawa Khalifatu Rasulillah. Ini pemahaman yang lebih sahih daripada Khalifatullah dalam makna memimpin umat. Ini yang kemudian ada pada stempel beliau. Dan beliau menyusun pasukannya persis seperti pasukan Janisarinya Turki Utsmani. Pangkat tertinggi namanya Ali Basah, Ali Pasha. Ali Pasha bahasa Turki jadi Ali Basah bahasa Jawa. Ali Basah ada 3 di pasukan Diponegoro. Ali Basah, Sentot, Abdullah, Mustafa, Prawirodirjo. Yang kedua, Ali Basah, Kerto Pengalasan. Yang ketiga, Ali Basah, Muhammad Utsman. Ali Basah Sentot itu dari Madiun, putra dari Ronggo Prawirodirjo III. Saat menjabat Ali Basah umurnya 17 tahun. Sangat muda, sangat hebat. Taktis paling ditakuti Belanda. Ali Basah Kerto Pengalasan seorang petarung yang luar biasa. Ketika perang selesai tahun 1830 dia diperiksa dokter Belanda, tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya kecuali ada lukanya. Ali Basah Muhammad Utsman adalah keponakan Kiai Mojo, putra Kiai Kasan Besari, 2 dari Tegalsari, dan Masya Allah Ali Basah Muhammad Utsman ini ikut dibuang bersama Kiai Mojo ke Tondano. Di bawahnya ada basah. Di bawahnya ada dolah. Di bawah dolah ada angadolah. Daulah, agadaulah, bahasa Turki semuanya. Kemudian beliau juga kesatuannya namanya boluk. Boluk di bahasa Jawa kan jadi bulkio. Pasukan Turkinya namanya Turkio. Pasukan Arabnya namanya Arkio. Salah satu pemimpin Arkio namanya Syarif Samparwedi. Syarif Samparwedi ini menantu Syarif Abdurrahman Ala-Idrus. Syarif Abdurrahman Ala-Idrus adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Di Jogja tempat
tempat kelahirannya Syarif Samparodini namanya Sayidan. Di Jogja itu ada kampung Sayidan, ning gak ono sayite. Kalau di Solo kampung Arabnya terpelihara, di Jogja kenapa tidak ada? Saya baru telusur kemarin Syed Abdurrahman Al-Idrus, menantu Hamengkubuwono II itu keluarganya sebab ada perang Diponegoro itu menghadapi pilihan mau tetap di situ tapi dibunuh atau pergi. Kenapa? Karena selama perang Diponegoro terbukti keluarga Syed Abdurrahman Al-Idrus dan Syarif Samparoudi semuanya membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Makanya diusir, makanya dibersihkan dari Yogyakarta. Makanya Jogja itu gak enak kampung Arabe. Ono tapi gak ono wong Arabe gitu. Jenenge Sayidan gak ono sayite gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini yang kita tangkap. Ini sampun maghrib. Sudah masuk maghrib. Kita tutup ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Ada banyak yang ingin saya ceritakan terkait cerita ini. Betapa kita ini berada dalam lingkungan yang sangat luar biasa dalam jihad fisabilillah. Pada saat itu seperti yang dikatakan Kiai Mojo ketika menjawab Kolonel Clearance ketika akan berunding, kenapa kalian berperang? Kata Kiai Mojo, ngantepi Islamnya samyo, ngelampai perintah dalil, ing Quran pan ayat katal. Ngantepi Islamnya samyo, bersama memantapkan Islamnya, ngelampai perintah dalil, melaksanakan perintah dalil, ing Quran pan ayat katal di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Itu yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.